Zahir Online. Pertanyaannya gini, apa saja kriteria keuangan yang sehat bagi perusahaan kecil jika dilihat dari presentasi aset, hutang, dan piutang yang dimiliki? Selain pengeluaran harus lebih kecil. Jadi, nah, kriteria sebuah perusahaan UKM dibilang sehat itu sebenarnya apa sih, Pak Budi, based on yang Pak Budi lihat? Oke, good, pertanyaan yang bagus banget ya. Bagus banget, Pak. menurut saya. Bagus. Nah, jadi gini, karena tidak ada satu kriteria yang akan mengatakan bahwa ini bagus atau tidaknya. Secara fundamental dulu ya. Oke. Ya. Kalau secara teori tentunya tadi itu saya sudah bilang, kalau misalnya yang bagus itu adalah pasti revenue dikurangi cost sudah profit kan gitu ya. Itu udah bagus gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah gitu ya. Kalau kita itu adalah sebuah bisnis yang baru misalnya, di mana misalnya kita baru membangun bisnis ya, di mana sales kita ya baru aja mulai istilahnya. Kita baru buka bisnis kita ya bulan ini ya, setelah 3 bulan kita melihat sales kita misalnya katakanlah baru misalnya 100 juta sebulan misalnya ya. Nah, padahal cost yang kita mulai bangun itu ya cukup besar karena kita ingin membangun perusahaan yang besar. Nah, tentunya mungkin saja kondisi kita di tahun pertama mungkin atau di bulan pertama mungkin bisa saja rugi. Nah, pertanyaannya adalah rugi itu apakah tidak bagus atau tidak? Nah, tergantung tadi itu. Ada bisnis yang memang kalau misalnya berbisnis itu, kalau perusahaan besar biasanya ya, termasuk yang saya lakukan juga, biasanya kita sudah buat forecast misalnya, kadang-kadang di tahun pertama itu kita memang sengaja memforecast untuk rugi gitu. Ya, karena biasanya tahun pertama itu kita betul-betul membombardir istilahnya itu bagaimana membangun brand kita, bagaimana membangun awareness-nya kita, produknya kita. Jadi fokusnya ke sana, pasti cost-nya juga biasanya lebih besar. Dan karena kita sudah mulai mempersiapkan untuk menjadi besar, pasti di awal itu imbang. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti tidak profitnya itu ya normal aja karena memang sudah di forecast. Tapi kalau kita UKM ya yang seperti Gufron cerita house itu di store pertama itu sudah untung dia kan gitu ya. Nah, karena infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan untuk satu store itu juga nggak seberapa kan gitu. Nah, jadi ada caranya. Kalau kita membangunnya pelan-pelan ya, itu makanya indikatornya sudah pasti ya tadi itu soal revenue dan cost itu satu. Lalu indikator yang bagus itu juga bagi saya karena salah satu pembunuh ada 3 pembunuh UKM ya, yang paling utama. Yang bikin bisnis mati ya. Bisnis mati. Itu yang paling besar itu sekitar 40% itu adalah karena nggak ada pasar untuk produk dan jasanya. Ya. Jadi mereka itu sebetulnya tidak memberikan value, tidak memberikan produk, tidak memberikan diferensiasi yang sehingga konsumennya ya tidak akan memilih produknya mereka. Oke. Lalu yang kedua itu adalah cash flow. Nah, makanya untuk teman-teman UKM, terutama yang masih kecil itu, bagi saya salah satu yang utama indikatornya adalah cash flow. Nah, cash flow tidak sama dengan profit di atas kertas. Bisa saja di atas kertas itu masih rugi, nanggung kan tadi itu ya. Nah, tapi kesehatan cash flow lebih penting bagi saya, apalagi dalam krisis seperti ini, ya dibandingkan hanya sekedar melihat profitnya. Nah, itu satu. Jadi itu indikator tadi itu, ya tadi indikator yang pertama, di mana kita, apakah kita baru berbisnis atau sudah di tengah jalan atau sudah lama. Jadi itu yang membeda lagi. Yang kedua adalah soal cash flow. Itu. Yang ketiga, ya menurut saya itu adalah bagaimana istilahnya saya itu marginnya dari bisnis itu. Nah, karena margin itu istilahnya itu pembeda antara tadi itu biaya yang kita keluarkan dengan profit yang ingin kita dapatkan, persentasenya. Karena margin itu adalah lemak ya. Lemak yang akan bisa membuat kita bertahan di musim dingin. Jadi kalau margin kita besar, kan lemak kita banyak. Nah, pada musim dingin seperti krisis ini gitu ya. Nah, kita masih bisa bertahan lama biasanya karena profit kita lebih tinggi, margin kita lebih gemuk ya. Sehingga biasanya kalau kita pandai mengatur uang keluar, uang masuk, piutang dan hutang, maka
fat kita atau gemuk kita itu banyak, sehingga pada saat krisis ini cash flow kita kuat. Jadi kalaupun rugi kita 6 bulan, ya kita masih punya kekuatan. Nah, kalau kita nggak punya margin, ya marginnya tipis, begitu kena sedikit saja sentakan, ya kenaikan harga dikit aja bahan bakunya atau HPP-nya habis kita sudah. Jadi margin itu juga bagi saya penting, ya. Nah, lalu yang terakhir adalah sebetulnya sustainability dari bisnis financial modelnya. Nah, itu juga penting bagi saya, karena banyak orang yang saya ingat pengalaman ada teman yang bagi dia sih yang penting cuan saya besar, Pak. Walaupun saya nggak banyak, nggak apa-apa. Nah, tapi ada juga orang yang punya prinsip mending saya pelan-pelan membangun cuannya atau marginnya, tapi saya cukup sehat, tapi sustainable dan lama-lama bisa berkembang potensialnya. Itu mungkin jawaban saya.